Halo semuanya, nama saya Nuradifa Adaraningrum Prabandaru, NIM 173919021, akan menjelaskan tentang konsep sustainable design. Di konsep ini ada yang dinamakan dengan triple bottom line. Triple bottom line merupakan sebuah framework yang melibatkan pengaruh sosial dan environmental dalam mengukur kesuksesan sebuah bisnis atau organisasi. Jadi, sebuah kesuksesan tersebut tidak hanya diukur dari sisi financial atau profit saja. Tujuan dari framework ini adalah untuk mentransformasi model bisnis atau organisasi ke arah yang lebih regeneratif dan berkelanjutan untuk di masa depan. Konsep ini percaya bahwa sebuah bisnis atau organisasi yang hanya mementingkan aspek finansial atau profit saja tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Dari konsep ini terdapat 3 aspek. Yang pertama ada people atau social, kedua ada planet atau environmental, ketiga ada prosperity dan atau financial. Ketiga aspek ini saling beririsan dan membentuk konsep sustainability. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep pertama, yakni people atau social. Dipercayai dalam konsep ini bahwa semua orang dalam sebuah organisasi atau semua orang yang terlibat dalam organisasi merupakan stakeholders. Nah, orang-orang tersebut meliputi komunitas dalam organisasi atau bisnis, pekerja, atasannya, konsumen, dan lain-lain. Semua orang tersebut bertanggung jawab untuk segala kebijakan atau keputusan dari organisasi atau bisnis tersebut. Sehingga bila terjadi kesalahan dalam organisasi atau pelanggaran dalam organisasi, semua orang yang terlibat harus memantau dan mengoreksi hal tersebut. Dan untuk organisasi sendiri, mereka bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan stakeholders. Nah, berikut contoh implementasi dari konsep sosial. Yang pertama ada inclusivity dan equity, ketiga ada kedua ada gender equity, lalu selanjutnya ada jaminan akan kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja atau healthy work environment. Lalu selanjutnya ada menyuarakan hak asasi manusia dan hak asasi pekerja, dan menindaklanjuti kemiskinan dan masalah kelaparan. Nah, namun bagaimana implementasinya sendiri dalam green buildings atau pembangunan bangunan in general? Dalam konteks ini, aspek sosial manusia di dalamnya terpengaruh oleh bangunan tersebut. Dari sebuah studi dari tahun 2016 oleh Harvard University membuktikan bahwa pekerja yang beraktivitas dalam green buildings akan mendapat nilai tes kognitif 26% lebih baik daripada orang-orang yang mengerjakan tes tersebut di dalam gedung yang tidak tersertifikasi green building. Nah, dalam studi tersebut juga terdapat 30% penurunan sindrom dari building sickness yang ditandakan dengan pusing dan gangguan pernafasan, dan hal tersebut seringkali terjadi karena ventilasi yang kurang baik dan tekanan dalam kerja. Nah, studi ini membuktikan bahwa lingkungan yang sehat akan mendorong produktivitas pekerjanya, sehingga hal tersebut dapat dihitung sebagai sebuah kesuksesan. Pembangunan sebuah bangunan juga harus melibatkan atau memikirkan masyarakat yang tinggal di sekitar bangunan tersebut. Apakah bangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya? Apakah juga dapat memberdayakan masyarakat tersebut? Nah, namun implementasi ini juga bisa disebabkan oleh aspek sosial. Yang pertama adalah prioritas dari user, kedua kurangnya awareness dari user dan public,
Dan ketiga, ketidakinginan untuk berubah, terutama dari user. Keempat, ada pemikiran konservatif yang masih mengartikan sebuah kesuksesan tadi hanya dari aspek finansial dan tidak memikirkan aspek sosial dan environmental.